Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok D5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor berperan sebagai pihak yang memiliki dana, sedangkan emiten itu sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga. Fungsi pasar modal yaitu sebagai modal usaha, sebagai pemerataan pendapatan, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, sebagai sarana menciptakan tenaga kerja, sebagai sarana meningkatkan pendapatan negara, dan sebagai indikator perekonomian negara. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama ada primary market, merupakan tempat dibukanya penawaran saham oleh emiten pertama kali sebelum diperdagangkan di pasar sekunder. Yang kedua second market, merupakan tempat perdagangan saham yang telah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Yang ketiga third market, merupakan sebuah tempat perdagangan saham di luar bursa. Yang keempat ada fourth market, merupakan sebuah bentuk perdagangan efek antar pemegang saham atau proses pemindahan saham antar pemegang saham dengan nominal yang besar. Instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham merupakan sebuah tanda atau bukti penyertaan modal berupa kertas yang diterbitkan oleh perseroan terbatas, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Bursa Efek Indonesia kepada para investor. Yang kedua, obligasi. Obligasi merupakan surat tanda meminjamkan uang yang mempunyai jangka waktu tertentu, biasanya lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, ada reksadana, merupakan salah satu instrumen pasar modal yang bisa dijadikan alternatif bagi yang tidak ahli dalam menghitung risiko investasi, serta sangat ramah untuk dicoba bagi investor pemula. Yang keempat, ada derivatif. Derivatif merupakan surat berharga turunan dari saham obligasi. Biasanya, para manajer investasi akan menggunakan derivatif sebagai salah satu instrumen pasar modal untuk melindungi nilai investasi terhadap risiko yang timbul akibat pergerakan harga saham, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan beberapa faktor lainnya. Contoh pasar modal yang pertama adalah Euronext yang bertipe bursa efek, yang berlokasi di Amsterdam, yang didirikan pada tanggal 22 September tahun 2000. Pemiliknya NYSE Euronext, toko pentingnya Duncan Nederauer, mata uang merupakan euro, jumlah daftaran 1176. Euronext NV adalah sebuah bursa saham pan-Eropa dengan anak-anak perusahaan di Belgia, Prancis, Belanda, Portugal, dan Britania Raya. Sebagai tambahan pasar ekuitas dan derivatif, grup Euronext menyediakan jasa clearing dan informasi. Euronext dibentuk pada 22 September tahun 2000 dalam sebuah penggabungan bursa saham Amsterdam, Brussels, dan Paris dalam rangka mengambil keuntungan dari harmonisasi pasar keuangan Uni Eropa. Pada tahun 2002, grup ini bergabung dengan bursa saham Portugal, BVLP, dan Future and Option Exchange yang berbasis di London Life. Euronext Life adalah anak perusahaan Euronext yang bertanggung jawab atas perdagangan option dan kontrak masa depan yang dibentuk oleh penggabungan aktivitas derivatif dan Euronext dengan Life. Pada tanggal 4 April 2007, Euronext bergabung dengan NYSE Group untuk membentuk NYSE Euronext, bursa saham global pertama. Karena Euronext bertipe bursa efek, maka perdagangan dalam bursa hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota, yaitu sang pialang saham. Penawaran pertama dari saham kepada investor dinamakan pasar perdana atau pasar premier yang biasa dikenal pembelian saham IPO atau Initial Public Offering, dan perdagangan selanjutnya disebut pasar kedua atau pasar sekunder. Pada pasar perdana, para investor hanya bisa membeli saham. Jika investor ingin menjual kembali sahamnya, maka dapat dilakukan di pasar sekunder melalui perantara pedagang saham atau broker. Bursa Efek New York
atau New York Stock Exchange, berlokasi di New York City, New York, Amerika Serikat. Didirikan pada tanggal 8 Maret 1817. Pemiliknya yaitu NYSE Euronext. Tokoh pentingnya yaitu seorang CEO bernama Duncan L. Lederer. Mata uang yang digunakan yaitu dolar Amerika Serikat dan memiliki jumlah daratan 2.308. Jadi Bursa Efek New York atau sering disebut sebagai NYSE adalah salah satu bursa saham terbesar di dunia dan pasar saham tertua di Amerika Serikat. Keberadaannya berawal pada bulan Mei 1792 saat 24 pialang saham terbesar di New York berkumpul di bawah sebatang pohon di Manhattan untuk mendirikan bursa saham pertama di kota ini. Kesepakatan ini berisikan tentang aturan main, regulasi, serta biaya yang akan dibebankan dalam setiap transaksi. Mereka menamakan organisasi ini The Stock Exchange Office. Organisasi ini bersifat eksklusif. Hanya orang-orang tertentu yang menonjol dalam komunitas finansial yang diperkenankan untuk bergabung. Pendiriannya merupakan ide dari Alexander Hamilton, sekretaris bendahara pertama di Amerika, yang menilai pasar modal itu penting dalam menjaga kestabilan ekonomi negara. Selama periode jabatannya pada tahun 1789 sampai dengan 1795, ia didedikasikan untuk mempromosikan pembangunan pasar modal di Amerika. Atas prakarsanya inilah, maka saham-saham 3 bank besar di Amerika mulai diperjualbelikan, antara lain The Bank of North America pada tahun 1781, Bank of New York pada tahun 1784, and the First Bank of United States pada tahun 1791. Saham-saham inilah diterbitkan untuk membayar hutang perang revolusi yang ditanggung oleh The Continental Congress. Kemudian pada tahun 1817 dibentuklah The New York and Exchange Board oleh para broker saham tersebut, dan kemudian transaksinya direlokasi ke gedung nomor 40 di Wall Street. Pada tahun 1863, nama organisasi tersebut menjadi The New York Stock Exchange yang disingkat NYSE dan berpindah lagi di pusat transaksinya ke gedung di persimpangan Wall Street dan Broad Street yang menjadi lokasinya sampai saat ini. Pada awalnya, organisasi ini dijalankan sebagai organisasi swasta. NYSE menjadi entitas publik pada tahun 2005 dan menyusul akuisisi Bursa Perdagangan Elektronik Archipelago. Kini NYSE dioperasikan oleh NYSE Euronext yang kemudian dibeli dalam kesepakatan senilai $11 miliar US oleh Intercontinental Exchange Group or ICA pada tahun 2013. Kini NYSE menjadi pasar modal terbesar di dunia dengan 2.308 perusahaan yang mencatatkan saham di dalamnya. Transaksi saham di NYSE juga memiliki kapitalisasi pasar sebesar $14,242 triliun dan menjadi transaksi saham terbesar di dunia. Hingga Desember 2011, seluruh dari 30 perusahaan di Dow Jones Industrial Average dan seluruh dari 500 perusahaan di S&P 500 dicatat juga di NYSE, kecuali Intel dan Microsoft. Dengan catatan ini, NYSE memuncaki daftar 10 bursa saham terbesar secara global. Bahkan, sejak akhir Perang Dunia I, NYSE telah diakui sebagai yang terbesar setelah menyalip London Stock Exchange. Menurut data 2017 dari Gallup, lebih dari 54% orang Amerika telah berinvestasi dalam saham yang terdaftar di NYSE. NYSE sendiri menyumbang sekitar 40% dari kapitalisasi pasar saham dunia dengan nilai mencapai 30 triliun US dollar atau sekitar 428 kuadriliun rupiah. Kalangan investor saham bahkan memiliki nama panggilan untuk pasar modal terbesar di dunia, yakni Big Board. Hal ini karena bursa ini sampai sekarang masih menggunakan lantai perdagangan besar untuk transaksi yang digelar. Selain itu, julukan ini juga mengacu pada jumlah saham dan emiten yang tersedia di NYSE. Perdagangan di lantai bursa dilakukan dengan sistem lelang ganda.
ditangani oleh pialang yang mewakili pembeli dan penjual dan oleh spesialis. Spesialis bertanggung jawab untuk menjaga agar pasar tetap aktif dan tertib. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.